kegiatan kita hari ini bisa diberikan kemudahan, kelancaran. Ya, baik. Ya, tidak ada hambatan. Silakan Pak Rasul. Ya, baik. Terima kasih narasumber atau yang akan membimbing kita pada hari ini. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kita awali kegiatan webinar kita dengan pembacaan doa dan harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita memanjatkan doa agar pandemi ini segera berakhir di negara kita, Republik Indonesia tercinta. Lalu yang kedua, kita berharap kegiatan dari tanggal 19 Oktober sampai nanti tanggal 30 dilancarkan oleh Allah dan dicatat sebagai sebuah amal ibadah buat kita semua dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya adalah memberikan ilmu-ilmu aktual kepada anak-anak didik kita ketika kita coba menularkannya. Ala hadiniyah wa kulinatin solihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Selanjutnya kami serahkan kepada kedua narasumber, Bapak Yunus dengan Bapak Sutiono. Silakan Pak. Oke, terima kasih Bapak Tum. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini selalu sehat, selalu enjoy, dan selalu nyaman ya. Jangan sampai di dalam proses pelaksanaan ini Bapak dan Ibu ini tertekan ini. Itu yang saya nggak inginkan. Saya dan Pak Yunus itu nggak mau Bapak dan Ibu itu tertekan. Ya. Kalau ada segala sesuatu yang membuat Bapak dan Ibu tertekan, sampaikan pada kami. Ya, sampaikan pada kami sehingga apa yang menjadi permasalahan bagi Bapak dan Ibu ini bisa terselesaikan. Jadi nggak usah sungkan-sungkan kepada kami fasilitator, baik saya pribadi ataupun Pak Yunus, ya Pak Yunus ya, sehingga semuanya itu tidak ada dusta di antara kita. Ya. Siap. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya Pak Yunus, ya, mudah-mudahan selalu sehat dan semangat Pak Yunus ya. Ya, amin. Oke, kemudian yang saya hormati ini Bapak dan Ibu admin kelas dan admin LMS. Pak Deden dengan Pak Oki, mudah-mudahan bisa bergabung. Ya mungkin dalam rangka sekarang ini beliau sedang ada keperluan. Ya, itu. Terus mungkin dari mungkin ini pertama saya dulu ya Pak Yunus ya. Nanti Pak Yunus memberikan evaluasi. Ya. Setelah itu baru nanti kita bicara secara detail. Mungkin dari yang mentor dengan saya, ya, karena di kelas ini itu ada dua mentor, yaitu saya pribadi dan Pak Yunus. Nah mungkin ceritanya ini juga dibagi dua, ada yang ke saya, ke Sutiono, ada yang ke Pak Yunus. Ya. Nah kemudian yang mentoring dengan saya kebetulan, untuk tugas atau LK-nya itu tadi pagi subuh saya cek itu baru satu orang yang melakukan pengumpulan tugas. Ya, ada Pak yang sudah mengumpulkan tugas. Ya mungkin Pak Yunus nanti juga mengevaluasi. Nah dari yang sudah dilakukan oleh yang sudah kumpul, karena yang lainnya belum, nanti bisa kita artinya kita review bersama-sama bagaimana cara mengisi ataupun mengecek dari LK tersebut, ya. Jadi biar kita sama-sama prosesnya sama, itu, ya. Itu. Jadi ada beberapa hal yang masih juga kelewatan di dalam pengisian LK tersebut, ya. Sehingga nanti kami harapkan Bapak dan Ibu setelah kedua ini tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan di dalam mengisi, ya, dan melakukan tugas yang sudah diberikan oleh kami. Itu.
Nah, kemarin sempat ramai juga ya, baik itu melalui WA Group ataupun melalui forum diskusi, ya, forum diskusi mengenai bagaimana pelaksanaannya, ya, bagaimana pelaksanaannya. Nah, sebenarnya tujuan dari kalau kita berbicara tentang Kiblat daring ini, seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Yunus di awal, saya hanya menyampaikan ulang. Izin Pak, kecil Pak. Kiblat. Halo? Bisa kedengaran Bapak dan Ibu? Gimana Pak? Halo? Bisa kedengaran? Bisa ya? Suaranya agak tenggelam Pak, Oh, Pak Yunus. Pak, ya suaranya agak tenggelam sedikit. agak tenggelam ya. Oh ya. Iya. Ya, Pak Sutyono. Oke. Oke, jadi intinya begini Bapak dan Ibu. Pada saat Ya. Bapak dan Ibu melakukan praktek, bisa dilakukan dimanapun. Ya, boleh di bengkel, boleh di mana, boleh di sekolahan, boleh di rumah. Tetapi harapan kami pada saat Bapak dan Ibu melakukannya itu, tentu saja mengikuti kaidah-kaidah atau prosedur dalam pelaksanaan di bengkel. Pendekatannya seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu melakukannya. Itu mau di bengkel, mau itu di rumah, mau itu mobil sendiri. Jadi mau memastikan dengan cara seperti ini Bapak dan Ibu titik referensi, ya, referensinya secara psikomotorik itu susah sekali kalau Bapak dan Ibu meningkat, ya. Kalau kita berbicara psikomotoriknya, ya, knowledge-nya oke, tetapi psikomotoriknya itu susah. Kenapa? Saya yakin masing-masing sekolah juga berbeda kondisinya. Ini. Jadi saya pribadi, ya mungkin Pak Yunus juga sama kebijakannya. Jadi bisa Bapak dan Ibu lakukan di mana, ya. Sampaikan kalau memang itu tidak ada objek alatnya ataupun kelengkapannya. Jadi usahakan Bapak dan Ibu coba untuk melengkapi. Jadi seperti itu, ya. Itu. Jadi ada 2 poin yang tadi saya sampaikan. Pertama, yang kedua tentang LK, ya. LK yang sudah dikumpulkan itu masih banyak yang lewatan, ya. Kemudian ujiannya nanti agar bisa seragam. Ya nanti setelah Pak Yunus menyampaikan juga evaluasi tentang kita sama-sama nanti menyamakan persepsi terhadap pengisian LK itu. Mungkin itu silakan di hasil yang sudah dilakukan evaluasi oleh Yunus. Silakan Pak Yunus. Oke ya, baik, terima kasih banyak Pak Ya, Pak Sutyono. Pak Yunus ya. Iya, silakan, Pak. Suratnya Bapak apa ini? Putus nyambung, ya. Bahasanya Pak Rasum tadi tenggelam. Ya, mudah-mudahan ya Pak Oki bisa monitor supaya mungkin ada tindakan supaya kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Ya, sekali lagi ya semangat pagi semuanya. Semangat pagi Pak. Pagi. Semangat pagi. Pagi Pak Sutyono, kemudian admin LMS kita Pak Mas Oki, bisa panggilnya Mas Oki aja, yang monitor ini. Kemudian admin kelas kita Pak Deden dan Bapak Ibu semua peserta di kelas khususnya kelas TKROC ini. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berharap semua pagi ini kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya. Ya, luar biasa. Amin Pak. Luar biasa. Begitu saya buka LMS, Pak Ketua kelas sudah
standby rupanya dengan beberapa peserta. Dan sebelum kita masuk materi, ya karena ini mentoring kedua, mungkin kita berbicara sedikit dulu tentang evaluasi satu hari ini berjalan. Kemudian sudah ini, tapi kedepannya seperti kita apa? kelihatan mungkin hanya co-hostnya dengan pemateri. Ini yang pertama yang saya harus sampaikan. Salah satu dari peserta lagi menyampaikan informasi atau berbicara, maka supaya tertib dalam lalu lintas komunikasi, tolong mic-nya di-unmute atau di-off-kan. Kalau tidak nanti jadi berisik diterima sama rekan-rekan yang lain. Misalnya Bapak Ibu lagi menyampaikan sesuatu, mic saya itu pasti saya unmute, saya off-kan dulu. Supaya apa yang disampaikan itu, apa yang dibicarakan itu bisa terdengar dengan jelas. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, ini minggu pertama di kelas kita ini memang saya di awal itu saya cek dia punya list peserta kelas TKROC, ada yang sudah ikut di Dikdar 1, cuman karena mereka dulu diklatnya unit sehingga diperbolehkan untuk daftar lagi supaya karena Dikdar 2 3 ini sudah pendekatan klaster seperti yang disampaikan Pak, itu pendekatan klaster TKR. Oh, ini ada 6 klaster. Jadi ya Bapak Ibu bisa rancang-rancang kira-kira dalam setahun bisa berapa klaster yang yang bisa diikuti diklatnya. Berharap semua guru-guru menyelesaikan 6 klaster itu yang terdiri kalau tidak salah 69 unit kompetensi, walaupun ya agak berat juga, tapi ya itu harapan yang sudah kira-kira ditargetkan oleh pemerintah kita, ya kita berusaha saja untuk melaksanakan. Jadi itu yang kedua. Nah, yang berikut saya masuk ke LMS sekali lagi karena ini minggu pertama, mungkin masih ada, ya pelajari aja dulu fitur-fiturnya. Banyak yang sudah lancar, sudah tahu, tapi sepertinya masih ada juga yang mungkin agak, ya mungkin ya, kalau Pak Rasum sudah menggunakan di sekolah untuk mengajar siswa, mungkin dari daerah, mungkin baru kali ini menggunakan aplikasi seperti ini, tatap muka jarak jauh seperti ini. Nah, di LMS itu nanti dilihat aja fitur-fiturnya, kira-kira diklik aja, enggak usah takut. Klik aja, kalau salah kan mundur lagi, tidak jadi masalah. Biasa yang sudah bisa mengerjakan LK masih bingung juga bagaimana sih caranya submit tugas kita ini, LK kita ini. Nah, tentu interaksi dengan kami mungkin agak terbatas. Tidak jadi masalah berdiskusi, bertanya ke sesama peserta di kelas. Nah, kan sudah ada WA group itu. Nah, cuma saya mau sampaikan WA group itu sebagai alat komunikasi tambahan. Nah, berharap semua komunikasi itu di LMS kita juga ada fitur chatting itu. Kalau mau menyampaikan sesuatu boleh disampaikan di situ. Nah, yang berikut saya melihat di forum diskusi. Di forum diskusi itu maksudnya digunakan untuk mendiskusikan terkait dengan materi kita. Misalnya minggu pertama ini KP tentang sistem starter. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, ini sangat urgent, ini sering ditanyakan anak-anak kita di sekolah. Nah, mungkin butuh pencerahan lebih jelas lagi, disampaikan di situ, nanti kita rembukan bersama, baik dari kami maupun sesama peserta. Seperti itu. Kalau mungkin hanya bertanya tentang misalnya LK, itu bisa disampaikan di fitur chatting. Tidak usah masuk di forum diskusi. Nah, itu yang saya maksud, ya pelajari dulu kira-kira apa fasilitas yang disiapkan di LMS, di Webex ini. Nah,
sambil berjalan saya yakin dalam 6 minggu ke depan pasti semuanya juga akan lancar. Nah, terkait pengerjaan LK, ya betul, dari admin kita sudah membagi, jadi Bapak Ibu ini yang terdiri dari 35 peserta, kalau tidak salah yang masuk di grup TKRO C2, jadi pembagian grupnya seperti itu. TKRO C1, TKRO C2. Nah, sepertinya saya di TKRO C2. Nah, itu saya perhatikan kemarin ada 18 peserta yang ke depannya LK-LK Bapak itu, tugas-tugas Bapak itu nanti akan masuk di grup itu dan saya akan memeriksa termasuk menilainya. Walaupun nanti kami di kantor ketika bertemu dengan Pak Sutyono ya kami juga bisa sharing, bisa diskusi misalnya. Tapi secara administrasi mungkin maksud dari kami supaya lebih tertib dibuat seperti itu. Hal itu yang saya sampaikan di pagi hari ini yang pertama. Nah, sebelum kita masuk di materi, Pak Sutyono mungkin kita berikan kesempatan aja ke peserta untuk bertanya dulu ya terkait hal-hal yang di luar materi, mungkin ada yang mau ditanyakan kurang jelas supaya kita bisa Oke, silakan. Sampaikan di sini. Ada admin juga, ada admin LMS juga yang memonitor. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Ini belum masuk materi ya, di luar materi barangkali ada hal yang masih membingungkan. Kalau tidak, ya kita langsung masuk ke materi kita pada pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat. Ya, silakan Pak Rasum. Dalam keseharian kita, ketika kita melaksanakan pengajaran ini, kita biasanya untuk tema motor starter ini memeriksa motor starter itu. Sebagian pemeriksaan dilakukan di luar dari motor starter yang terpasang. Artinya ada 2 motor starter, yang satu terpasang di kendaraan, kemudian yang diperiksa kita yang tidak terpasang. Ini dilakukan dengan maksud supaya menghemat waktu atau durasi pembelajaran dengan jumlah siswa yang banyak ya di kami. Nah, yang kami lakukan kemarin juga kita sudah coba melihat tugas 1 dari BMT ini, dan kami sementara mengikuti apa yang sudah sering kami laksanakan, Pak. Jadi dalam pemeriksaan kemarin untuk motor starter uji tanpa bebannya kami lakukan dengan motor starter yang berbeda yang ada di mobil. Apakah ini bisa dimaklumi oleh para mentor barangkali? Terima kasih, itu pertanyaan saya, Pak. Masih mute itu, di unmute dulu. Sorry, ini ya betul. Iya. Terima kasih Pak Rasum sudah mengingatkan. Halo. Ya, sudah bisa Pak? Bisa? Halo. Suara saya bisa dimonitor? Ya, silakan Pak, ini suaranya terdengar, cuma videonya nggak kelihatan. Ya. Wah, ini video saya di sini. Oke, ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Rasum atas pertanyaannya. Sekali lagi pertanyaan dari Pak Rasum ini adalah pertanyaan kita semua. Mungkin jawaban dari terjawab pada saat kami menyampaikan bahwa mengerjakan LK itu kita fleksibel saja lah. Fleksibel saja. Maksudnya begini ya. Saya mungkin tegas sampai nggak jelas suaranya Pak Yunus.
Pak Rasum ini apa Pak Yunus. kalau kita lakukan? Halo, halo, sudah bisa dimonitor? Agak terputus. Sekarang terdengar, silahkan. Ya, silakan Pak, silakan Pak. Oke, baik. Saya persingkat saja. Jadi, saya pikir jawaban dari apa yang ditanyakan Pak Rasum itu ada pada saat kami menyampaikan bahwa dalam pengertian LK ini kita fleksibel, menyesuaikan kondisi Bapak Ibu semua. Ya, seperti itu. Apalagi, Ya, siap. Pak Ibu, tolong yang ini mic-nya di-unmute dulu. Ada yang ini ya. Oke, siap. Saya lanjut ya. Nah, apalagi misalnya pengerjaan LK itu kita lakukan di rumah. Nah, mungkin menggunakan mobil sendiri. Nah, kalau memang ada mungkin motor starter yang seperti yang disampaikan Pak Rasum tadi, bagi kami atau bagi saya pribadi ya tidak jadi masalah. Tapi nanti ya kita dengar aja dari Pak Sutiono, siapa tahu atau mungkin ada pendapat yang ini. Tapi untuk saya, nah kan intinya begini sebenarnya. Ini kan ada unit kompetensi sistem starter dan nanti unit-unit yang lain. Nah kan kita sama halnya seperti Bapak Ibu di sekolah mengajarkan, kita selalu berharap bahwa apa yang kita ajarkan itu bisa diterima, diserap oleh peserta kita dengan maksimal. Nah, untuk mencapai hal itu, maka dibuatlah materi di LMS yang Bapak Ibu bisa download, bisa buka, bisa baca, bisa pelajari secara mandiri, kapanpun, dimanapun. Yang kedua, ditambah dengan pikul seperti ini, mungkin ada hal-hal yang harus kita diskusikan. Yang ketiga, dilengkapi dengan LK seperti ini. Nah, ketika itu memang semua dilakukan dari 3 variabel tadi, itu harapannya, tujuannya atau goalnya sebenarnya supaya semua peserta Dikdar TKROC ini bisa menguasai, walaupun tidak sempurna 100%, tapi paling tidak sudah bisa berdiri di depan kelas untuk mendidik anak-anak kita. Seperti itu. Nah, itu sebabnya dalam mencapai itu kan kondisi kita semua berbeda-beda. Itu sebabnya ya kita fleksibel saja. Nah, bahkan kami mengatakan kalau memang tidak ada alatnya, ya mau diapakan kalau tidak ada alatnya, tidak bisa kita paksa. Tapi jangan juga begini, karena kita kasih kelonggaran begitu, tidak dikerja semua. Alasannya kenapa? Tidak punya alat. Nah, repot juga. Jadi kita di sini kami percaya Bapak Ibu Guru adalah Bapak Ibu Guru yang baik, profesional. Jadi apa yang disampaikan itu real adanya, fakta. Jadi ya tujuannya seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau toh juga ada kendala saat ini, ya mudah-mudahan ke depan kendala itu bisa diminimalkan. Mungkin seperti itu dari saya sedikit, Pak Sutiono. Kalau mau ditambahkan silakan, Pak. Itu salah satu kendala. Kalau kita berbicara pendidikan vokasi, apa yang kita lakukan dan untuk keputusan itu satu bank idealnya, ya idealnya. Jadi karena di dunia pendidikan kita prasarana yang tersedia itu memang terbatas, ya, ini juga menjadi kendala. Ya, mungkin Pak Rasum juga pernah belajar teman-teman semuanya ya. Pada waktu kita berbicara tentang objek itu ada workstation ganda, workstation tunggal, WSG, WST ya. Nah, kenapa? Karena kalau idealnya ada WSG sebenarnya, WST semua, satu siswa satu objek. Itu yang paling bagus itu. Tapi di negara maju pun itu jarang. Akan biayanya akan mahal sekali. Nah, sehingga ada WST, ada WSG tunggal. Nah, itu enggak apa-apa ya. Jadi yang disampaikan Pak Rasum dan teman-teman yang lain itu silahkan. Karena intinya begini Bapak dan Ibu. Harus tangkap core kompetensinya itu apa sebenarnya. Core kompetensinya itu. Bukan barangnya, tetapi core kompetensinya.
Intinya itu apa? Misalnya pada waktu kita mengukur, itu ada di rumah seperti yang disampaikan oleh Pak. Ya. Kemudian pada saat kita mau melakukan overhaul menggunakan objek yang lain, tidak masalah. Dalam si pun itu dilakukan seperti itu, karena kalau menggunakan motor starter yang sama yang digunakan, ya, coba kebayang nggak berapa banyak yang harus disediakan itu. Jadi silahkan ya Bapak dan Ibu, ya saya ataupun siapa, karena semuanya kondisinya nggak sama. Ya, misalkan yang ada nggak punya unitnya, Bapak dan Ibu hanya ada motor starter saja, itu pun silahkan. Ya, karena unitnya tidak ada. Misalkan unitnya ada di training unit, ya di trainer, silahkan lakukan. Ya, intinya Bapak dan Ibu bisa memahami kaidah-kaidah di dalam proses peliharaan dan perbaikan sistem starter dan komponennya. Intinya itu, ya. Intinya itu, Kak. Mengukur misalkan, mengukur pull in coil di unit, katakan dengan yang di itu juga konsepnya kan sama. Konsepnya sama. Ya, konsepnya sama. Jadi kan Bapak dan Ibu, ya, karena pada saat kita berbicara mengukur pada di mana ATPN itu ukuran. Kalau motor hubungannya tidak ada, itu udah ganti. Itu perbaikan, kecuali itu untuk kepentingan akademis. Kalau di bengkel resmi itu tidak ada overhaul. Ya, mungkin Bapak juga bisa membanding. Saya yakin Bapak dan Ibu pada saat mengerjakan tugas LK yang ada, lalu mengacu pada servis manual. Harapan saya seperti itu. Ya. Mungkin antara peserta satu dengan peserta yang lain itu berbeda. Nggak apa-apa. Referensinya berbeda. Mungkin satu dari Suzuki, yang satu dari Honda misalkan, tentu saja berbeda. Silahkan, intinya pada saat Bapak dan Ibu melakukannya, konsep-konsep pengukuran, konsep-konsep APD-nya Bapak dan Ibu itu diterapkan. Itu, ya. Silahkan semuanya, yang jelas Bapak dan Ibu bisa melakukannya. Kami tidak perfect, ya, menuntut perfect seperti yang ada di bengkel. Jadi seperti itu ya Pak Rasum. Oke, sama Yunus, silahkan lakukan. Ya, intinya prosedur atau SOP yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang tertulis di servis manual. Karena perlu saya tekankan, kita orang otomotif melakukan segala sesuatunya itu selalu mengacu kepada servis manual. Selalu mengacu kepada servis manual. Kalau kita berbicara di bengkel. Beda lagi kalau kita berbicara ada di luar. Akademis, silahkan. Jadi seperti itu, ya, monggo. Yang jelas Bapak dan Ibu, intinya pada saat ada kesempatan dipanggil ke sini, Bapak dan Ibu sudah tidak plong lagi, tidak buta sekali di dalam unit sistem starter. Mungkin itu tambahannya Pak Yunus. Ya. Halo? Ya Pak Setia. Mungkin tambahnya itu aja. Intinya sama Pak Yunus. Jadi Oke. Oke, baik Pak Setiono. Bisa dimonitor Bapak Ibu ya? Siap, bisa. Ya, bisa di Bapak Ibu sambil ngopi juga boleh ya. Saya pakai air putih. Silahkan. Monggo Pak Setiono, monggo ya. Ya, mungkin untuk diskusi terkait LK dan hal-hal yang di luar materi, saya pikir cukup ya. Nanti kalau memang masih ada, nanti diskusinya sambil jalan aja, bisa di WA group.
atau mau chatting di LMS kita juga boleh. Karena waktu berjalan terus, jadi saya pikir mungkin sudah waktunya kita itu Pak Sutiono ya. Iya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, hari ini adalah mentoring kedua. Ini minggu pertama, jadi masih KP1. Apa itu sistem starter? Mungkin untuk masuk di materi, saya sudah coba melihat apa yang Bapak Ibu sampaikan di forum diskusi. Nah, ada yang saya tertarik. Ada pertanyaan dari Ibu Lulu. Ada Ibu Lulu, bisa ditampilkan videonya? Ibu atau Bapak ini? Nanti salah lagi. Ibu atau Bapak ini? Ibu, Pak, Ibu. Oh, Ibu ya. Ya. Nah, supaya kita tahu bahwa benar-benar Ibu bisa enggak ditampilkan videonya, Bu? Sekaligus gini, Ibu, untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, saya pikir pertanyaan Ibu itu penting untuk kita angkat lagi di sini. Nah, makanya Ibu Lulu silakan tampilkan videonya, kemudian menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan Ibu Lulu di forum diskusi itu, karena di sana ada satu yang memberikan tanggapan, hanya satu orang, dan saya pikir sepertinya belum tuntas. Silakan Ibu Lulu, bisa dimonitor? Bisa, Pak. Maksudnya video. Ya, videonya diaktifkan, Bu, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, ya tidak apa-apa. Kalau begitu sampaikan pertanyaan Ibu yang ada di forum diskusi itu supaya kami bisa mendengarnya, peserta-peserta yang lain juga bisa mendengarnya, supaya dari pertanyaan itu kita akan masuk di materi kita. Begitu, Bu Lulu. Maksudnya video yang mana ini, Pak? Maksudnya muka Ibu munculkan di layar, Bu. Oh, Sudah muncul, Pak. hadir, Videonya. Nah, Sudah muncul Pak, itu gambarnya Pak. Dari tadi sudah muncul. Oh begitu. Berarti kita yang tidak bisa lihat di sini, ya tidak apa-apa. Kalau gitu silakan pertanyaan langsung. Apa yang Ibu tanyakan di forum diskusi ini, saya minta tolong diulang lagi supaya kita dengar bersama, supaya kita bahas bersama, diskusikan bersama. Begitu, Bu Lulu. Silakan, Bu Lulu. Saya baru mau buka ulang dulu, Pak. Nanti yang bersamaan pakai Kak. Berarti pertanyaannya lupa. Udah Bu, ya? udah kelihatan Bu gambarnya Bu. Udah kelihatan. mungkin Udah kelihatan gambarnya. Pak Yunus. Videonya udah. Ya. Cut dulu Pak Yunus. Oke, saya cut dulu sebentar. Ya. Ya, Saya ingin silakan, tanya Pak. kepada Bapak dan Ibu. Saya kira Saya ingin tanya kepada Bapak dan Ibu. Ada nggak kesulitan di dalam pengisian LK? Bagi Bapak dan Ibu. LK. Ini dulu. Mohon pencerahan dulu. Ada dua pertanyaan, Pak, yang saya Ya, betul. bukan Ya. Silakan. Aduh. Suaranya enggak kedengaran ini. Ya, masalah yang pertama ya, Pak. Ya, silakan, boleh. Kalau masalah yang pertama, mohon pencerahan tentang tugas LK. Tugas LK 1. Apakah tugas LK 1 harus ke bengkel untuk praktek sebagai kepentingan untuk tugas? Sementara bengkel kami masih dalam proses pembangunan, Pak. Itu yang pertama. Ya, yang kedua. Yang kedua, ada yang sudah tanggapi, cuman Ya, enggak apa-apa. Itu belum tuntas, Bu. oh iya. Itu. Jadi kita Yang kedua masalah komponen starter.
Ketika kunci kontak dalam keadaan off, yang itu ya Pak? Halo? Oke, pertanyaan Ibu aja sampaikan. Sama kan Iya. masalah penjelasan LK. Nah, Yang silahkan, kedua, Bu. pertanyaan yang kedua, Kalau sudah terjawab ya. ketika kunci kontak dalam keadaan off, kemudian mesin starter pada mesin starter apa yang terjadi pada medan magnet setelah kunci kontak itu di-on-kan kembali? Itu Pak. Halo? Halo, halo. Ini pengalaman pribadi kayaknya ini ya. Ini pengalaman Ya, Halo? ya, halo. Ini pengalaman pribadi kelihatannya ini. Iya, Pak. Pada saat mobil sudah nyala. Ya. Kemudian Ibu pijit lagi starter, kontak lagi gitu ya. Iya. Apa yang terjadi kan begitu, Bu. Diketahui. Silakan Pak Yunus. Saya nambahin aja nanti. Ya, terima kasih banyak Pak Setiono, Ibu Lulu. Bapak Ibu semuanya, kalau suara saya bisa dimonitor? Iya, boleh Pak. Bisa. Bisa lanjut Pak. Lanjut Pak, lanjut Pak. Bapak Ibu kalau menyampaikan pertanyaan, pertama menyebut nama, dan yang kedua tolong disebut sekolahnya, kalau bisa asal daerahnya, supaya yang lain bisa mendengar juga. Ya, mungkin seperti itu untuk penanya berikutnya ya. Masalah LK ini saya pikir tadi kan sudah dijawab ya. Mungkin gini Pak Yunus. Pak Yunus pun. Sorry Ya, Pak Yunus. ya, silakan. Mungkin ini gini aja. Silakan. Mungkin yang dimaksud itu bagaimana pengisian LK gitu Pak Yunus. Jadi pengisian LK mungkin di sini perlu kita bahas. Makanya tadi saya tanya, Bapak sudah paham cara pengisian LK gitu. Ya. Seperti itu kan maksudnya ya Pak dan Ibu. Iya Pak. Untuk yang pertanyaan Pengisian LK. Oke, ini saya tunjukkan dulu LK-nya ya. Pak Yunus, saya sharing dulu LK-nya ini. Oh, silakan Pak Setiono. Sudah terlihat belum Bapak dan Ibu? Ya, seperti ini ta? Belum Pak Setiono. Belum Pak. Oh, belum kelihatan Pak Setiono. Belum kelihatan Pak. Jalan-jalan dulu ke Jepang kayaknya ini. Jalan-jalan ke Jepang dulu ini. Udah kelihatan Pak, udah. Kan kalau mau sambil kopi, sambil makan snack, silahkan ya. Oke Pak, makasih. Silahkan. Kalau bisa snack, bisa sampai ke mentor juga tidak apa-apa itu ya Pak Yunus. Bagus. Silakan. Pak belum? Udah kelihatan Pak, udah. Ya. Sudah ya? Silakan Pak. Ya Pak. Jadi LK seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, di sini ada type, nomor identitas, nomor mesin, nomor plat. Silahkan Bapak dan Ibu isi ya. Misalkan tipenya Toyota. Kalau mobil itu tipenya apa? All unit, SUV atau MPV. Ya, silahkan ya. Unitnya misalkan MPV Toyota apa? Itu kalau unit. Tetapi kalau itu jenisnya training unit, tulis aja training unit Toyota misalkan, atau training unit Mitsubishi, atau training unit Suzuki. Silahkan. Nomor identifikasi ya. Ini biasanya ya. Ini adalah nomor kendaraan, identifikasi kendaraan. Ya. Kalau ada silahkan, kalau enggak dikosongkan juga enggak apa-apa. Kemudian ada nomor mesin. Kalau ada nomor mesinnya, silahkan tulis. Kalau enggak ada, kalau itu bentuknya event,
silahkan tulis juga nomor inventarisnya juga boleh. Ya, nomor plat ini juga sama. Kalau itu bukan jenisnya pribadi, mobil apa namanya yang jalan itu pasti tidak ada nomor. Silahkan Bapak dan Ibu boleh isi, boleh tidak. Ya, kami tidak akan ini. Kalau itu memang misalkan di training unit Bapak Ibu ada tulisannya sudah diidentifikasi sebagai barang, silahkan tulis di sini. Odometer juga silahkan kalau ada. Kalau itu training unit kan nggak ada itu odometernya. Silahkan kok tidak apa-apa. Ya, jelas ya Pak dan Ibu ya ini ya. Ya, jelas Pak. Kemudian pengisian kelengkapan safety-nya, ya, ada fender cover atau tidaknya, ya, ada seat cover atau tidaknya, ini juga tergantung tempat Bapak. Silahkan. Bisa sedikit bertanya Pak? Steering covernya gimana? Bisa bertanya Silakan, Pak? silakan. Ya. Boleh. Oke Pak, saya mau tanyakan masalah tipe unit. Kebetulan di saya di SMK 2 Pemala ini kan saya jurusan teknik alat berat Pak. Jadi saya berhubungan dengan ekskavator, dengan doser dan segala-galanya. Iya betul. Yang berhubungan alat berat ya. Jadi dalam apalagi pemberian tipe di sini data kendaraan sesuaikan saja ya Pak dengan unitnya gitu. Iya, sesuaikan saja dengan unitnya. Ya, apa di sini Hitachi atau semacam Komatsu? Iya, Toyota apa? Yes. Iya. Itu aja. Kebetulan unitnya ini Pak, unit alat berat ini Pak. Oh ya. Iya. Apa-apa. Komatsu. Unitnya. Iya, ada yang merek Komatsu, ada yang Hitachi gitu. Hitachi, ada Mitsubishi, ada. Iya, betul. Jadi boleh aja Pak ya diganti ya. Boleh. Bisa aja ya. Silahkan. Ya. Oke Pak, cuma itu Pak. Makasih Pak pertanyaannya. Oke. Karena kalau di berat pasti belajar yang namanya produk lain ya. Betul Pak, betul Pak. Pak Juadi. Siap Pak, siap. Betul. Iya. Oke, kelengkapannya ada fender cover, seat cover, floor mat. Floor mat itu yang untuk di bawah itu, ya. Jok atau ganjal. Wear pack. Ya, wear pack kalau ada. Kalau enggak ada pakai baju pakai baju kerja enggak apa-apa. Safety shoes, safety glass, safety glove ya, sarung tangan, masker. Artinya ini kondisi. Silahkan Bapak dan Ibu diidentifikasi aja tersedia atau tidaknya. Ya. Itu. Ini Bapak dan Ibu tinggal di checklist. Ya. Kemudian untuk persiapannya Bapak dan Ibu silahkan ada visual check, engine cleanness-nya, engine-nya bagaimana? Bapak tinggal checklist saja, visual check wiring hardness, kondisi dan apa perbaikan. Nah, mungkin untuk perbaikan ya, untuk Bapak dan Ibu tidak lanjutnya kalau saya pribadi, Bapak dan Ibu cuma mengidentifikasi saja. Karena pada saat kita bicara sekarang nanti untuk perbaikan wiringnya itu ada lagi. Ya, ada lagi. Jadi cukup Bapak dan Ibu checklist. Cek engine oilnya, cek engine oil level dan kondisinya, cek baterai, kemudian kelengkapan alatnya, multimeter analog, vernier caliper, tool set, roller kalau ada, ya, baterai tester kalau tersedia juga, workshop manual. Itu yang paling penting, ada tidaknya, ya. Bapak dan Ibu tinggal lakukan checklist. Kemudian untuk observasi baterai, Bapak dan Ibu cek kapasitas dari baterai itu. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak dan Ibu mengecek kapasitas baterai? Bagaimana caranya Bapak dan Ibu? Ngecek kapasitas baterai, Bapak dan Ibu cek. Kalau punya alat ukurnya, ya, silahkan gunakan baterai tester kalau punya. Ya, kalau enggak punya, cukup tulis verifikasi baterai. Silahkan. Ya, silahkan. Kalau menggunakan hidrometer Pak,
untuk mengecek baterainya untuk melihat apalagi Kapasitas. menggunakan hidrometer, Pak. Hidrometer itu untuk menentukan apa? Untuk menentukan SG. Berat jenis. Ya, berat Berat jenisnya. jenis atau spesifik gravity. Itu nanti larinya bukan Saya punya alat kapasitas. cuma itu ada. Itu untuk menentukan kondisi baterai. Baterainya itu masih bagus atau tidak. Ya, Itu aja. betul. Tidak bisa menentukan. Tapi nggak apa-apa pendekatan seperti itu. Ya. Nah, kapasitas baterai tulis aja Bapak dan Ibu menggunakan mengikuti spesifikasi baterai, spesifikasi. Ya, misalkan 60 Ah, ya tulis 60 Ah-nya. Ya. Ya. Kalau diukur pakai apa, Pak? Karena kalau gimana? Apometer. Untuk diukur tahu AH-nya ada alat ukurnya tidak? Kalau Apometer. AH itu bisa diukur kalau Apometer. dengerin. Kapasitas baterai itu bisa di baterai tester. Oh iya. Bapak bisa mengetahui ya itu state of health-nya, state of charge. Pernah dengar nggak? Yang kalau Halo? di tukang servis ya, halo. Tester baterai. Ya, Pada saat di starter itu kan suka dicek. iya. Itu baterai tester. Iya. Oke, Pak. Iya. Oke, siap. kalau sulit kapasitas baterainya, Bapak lihat aja spesifikasi baterainya. Nah, Yang sesuai di baterai, Pak ya. oke, Pak ya. Kemudian kalau baterai voltage-nya, Bapak meter, ya menggunakan avometer, Bapak ukur. Oke, Pak. Oke. Ya. Nah, starter motornya, ya jenis tipe motor starternya. Nah, apakah konvensional atau planetary segmen konduktor? Nah, Bapak bisa manualnya. Oke, Pak ya. Jadi silahkan dilihat. Ya. Bapak tinggal colok drive belt-nya. Ya, baik atau tidaknya. Kalau Bapak tidak punya alatnya, tension belt, ya, Bapak cek secara visual aja. Ada retak tidak, kemudian cek visual ya Pak ya. Nggak usah Bapak ukur yang di, ya misalnya untuk yang di train otomatis ini tidak ada, ya enggak apa-apa. Ya, silahkan. Artinya kalau itu ada. Ya. Kemudian inspection of starter component. Ini inspeksi secara visual saja. Artinya motor starter Bapak lihat. Isolator failed coil kondisinya bagaimana? Baik atau buruk? Nah, kalau buruk tolong tulis remarknya. Misalnya retak-retak atau digigitin tikus. Kan tikus got itu suka nyerang ya Bapak dan Ibu ya. Nah itu silakan tulis tidak apa-apa. Ya. Field coil-nya, starting motor kabelnya bagaimana? Isinya silahkan. Ya saya rasa ini tidak ada masalah. Kemudian cek baterai spesifiki. Nah ini dan Ibu menggunakan maintenance free, baterai maintenance free. Ya. Silakan menggunakan cara yang karena ini menggunakan baterai basah atau baterai sur.
tulis selnya berapa. Nah, di sini ada full chat at 20 derajat Celcius. Nah, kalau full chat standarnya berapa? Kemudian Bapak dan Ibu nyimpulin dari hasil ini, baik atau kalau itu baterai basah. Kalau baterai kering, bagaimana caranya ngeceknya? Bapak dan Ibu bisa ngecek dari indikator warna. Silahkan Bapak dan Ibu nanti lakukan ini menggunakan hidrometer. Ya. Otomatis hidrometer yang ada mengetahui SG-nya. Ada tidak? Oke Pak. Oke, kalau tidak ada langsung cek visible link. Ya. Silahkan fuse-nya Bapak dan Ibu cek kontinuitasnya menggunakan avometer. Saya yakin Bapak dan Ibu udah familiar juga untuk ngecek kontinuitas. Ya. Boleh pakai digital, boleh pakai analog, monggo. Ya. Kemudian cek armatur koilnya. Spek komutator dari kotoran dan kebakaran. Ada enggak? Bapak dan Ibu bongkar. Cek komutator ya, yang tidak di-grounded. Ya. Cek kontinuitasnya. Hanya cek kontinuitas. Kemudian cek komutator dari open circuit. Kemudian ada run out. Nah, ini mungkin run out. Silahkan Bapak dan Ibu ya, lihat nanti. Ya, karena ini maksimumnya sekian. Nanti Bapak dan Ibu ukur. Berarti Bapak dan Ibu menggunakan apa? Dial indikator untuk mengetahui kira-kira run out-nya. Kan dial indikator dan pegangannya. Kemudian ada depth komutator groove. Ini Bapak dan Ibu cek groove-nya, groove komutator. Bapak Ibu cek menggunakan hikmat digital boleh, vernier kaliper juga boleh, monggo yang tersedia. Kemudian diameter, silahkan banding cek sesuaikan dengan diameter yang ada di manual. Di buku manual berapa? Nah, kemudian overrunning cloud-nya. Ya, coba nanti overrunning cloud-nya, ya, nanti Bapak dan Ibu puter antara searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Nanti akan ada gerak bebasnya atau tidaknya. Itu aja. Ya. Kemudian untuk brasnya, silakan Bapak dan Ibu cek juga kondisinya, panjang brasnya. Ya. Nah, tentu saja panjang bras nanti Bapak dan Ibu cek di manual. Ada ndaknya di manual. Kalau mobil-mobil baru biasanya yang seperti ini jarang. Ya. Kemudian ukur spring load menggunakan full scale. Nah, ini mungkin ini kan spring pembalik Bapak dan Ibu ya. Kalau memang Bapak dan Ibu alatnya apa untuk mengecek kekuatan spring Bapak dan Ibu? Untuk mengukur springnya. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu harus mempunyai spring tester. Spring tester harus punya. Ya. Jadi untuk ngecek springnya. Nah, tetapi kalau di sini yang Bapak dan Ibu yang di atas panjangnya, ya Bapak dan Ibu sampaikan aja, Pak, kami tidak ada spring testernya. Ya. Yang penting panjangnya adalah.
Iya Pak, kebetulan Karena yang di ada sini di sekolah itu cuman hidrometer saja sama apometer Pak. Tidak disebutkan yang lain kayaknya nggak nggak ada Pak. apa-apa, Iya, nggak apa-apa ya. Kalau iya nggak Pak. ada, tapi vernier kaliper punya kan? Itu juga nggak punya Pak. Cuman 2 alat aja di Kan sekolah jurusan kebetulan. alat berat, jurusan alat berat kan Pak Juardi? Iya betul betul Pak. Alat berat itu lengkap biasanya. Nah, hanya kan kebetulan Pak Lengkap itu. bengkelnya kami untuk sementara di sekolah belum ada, workshopnya kami belum ada. Jadi untuk alat-alatnya kami ini masih sangat kurang lah Pak. Jadi yang kami bisa adakan dulu di sementara di sekolah ya yang disesuaikan saja, yang kebutuhan pengukuran yang Itu sangat mungkin dibutuhkan. Ya. sesuaikan aja Pak ya. Oke sip. Oke Pak, makasih Pak ya. Kemudian cek insulin of breast. Kemudian feed coil. Cek coil for sirkuit kontinuitasnya. Kemudian cek feed coil tidak dengan ground. Ya, dengan groundnya. Ya. Cek silinoidnya, pelanjirnya gimana. Coil open access. Ya. Nah, mungkin ini open. Ini menggunakan terminal 50 atau C? Yang full. Saya tanya dulu kepada Bapak dan Ibu. Yang ini betul nggak? Yang saya merahin, betul nggak? Yang dimerahin yang mana Pak? Halo? Halo. Yang dimerahin yang mana Pak? Terminal 50. Terminalnya. Terminal 50. Digeser naik sedikit mungkin lagi Kelihatan Pak. nggak? Digeser naik Pak. Ya. Oh ya. Oke, kelihatan Pak. Betul nggak? Posnya kamu cek for kamu. Pull in coil. Rasum. Betul nggak Pak Rasum? Pak, itu kebalik ya Pak, kayak Betul ini Pak, yang terminal 50. poin ya Pak. Nah, yang ini terminal C ya. Iya, iya itu Pak. Ini terminal C ya. Iya. Kebalik. Itu terbalik antara pull in coil sama hold in coilnya Pak itu Iya. Pak. Iya, kebalik. Silakan Bapak dan Ibu balik ya. Jadi yang benar dibalik ini ya. Iya. Dibalik ini. Ini kasih ini ya. Oke. Kebalik ya. Kebalik. Ya. Nah, ini ya. Iya Pak. Ini terminal C ya Pak ya. Nah, balik deh benar ini ya. 50 tetap, sorry. Ini jadi dibalik yang hold on coil itu terminal 50. Ini C, betul ya? Nah, kemudian Bapak dan Ibu cek ya, cek perform in coil testnya. Bagaimana nanti gerakan pinionnya, betul atau tidaknya? Jadi itu. Jadi ini hanya Bapak dan Ibu melakukan tes ini, nanti Bapak dan Ibu coret. Kemudian pinion return test. Ini bagaimana konektifnya. Ya. Kemudian di sini ada tes tanpa beban.
ya, tes tanpa beban. Spesifik current-nya, Bapak dan Ibu kalau punya alat ukurnya, silakan lakukan berapa ampere. Ini Bapak dan Ibu nanti cek di manual, ya, kemudian tegangannya ini berapa. Nah, nanti kenyataannya berapa. Ini untuk no LED tesnya, tes tanpa beban Bapak dan Ibu. Ya, silakan Bapak dan Ibu nanti lakukan. Nah, baru nanti dibandingkan antara hasil dengan di sini. Kemudian inspection on vehicle-nya. Voltage drop, baterai cranking voltage. Ya, ini berapa volt turunnya pada saat nanti starter. Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu untuk voltage atau baterai cranking voltage? Bagaimana caranya? Halo, bisa dengar saya? Ya Pak. Jadi ya, waktu motor starter hidup, kemudian kita lakukan pengukuran di baterainya Pak, tegangan baterai. Jadi bersamaan. Oh. Oke, berarti ini uji beban ya? Oke, ya jadi ini bersamaan Bapak dan Ibu, mungkin ini butuh bantuan minimal 2 orang. Nah, ini butuh 2 orang, tapi kalau punya alat ukur, baterai tester, Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan hanya seorang. Ya, kami punya alat itu. Tapi silahkan Bapak dan Ibu gunakan yang secara manualnya. Iya. Ya. Ini butuh 2 orang, silahkan. Jadi nggak ada yang bingung ya untuk ini tes ini ya. Kemudian terminal 30. Ini Bapak dan Ibu hanya ukur tegangannya. Iya. Ya. Oke. Terminal 50 juga sama. Sekarang ada pertanyaan ya? Kesulitan mengisi itu semua. Bukti fotonya, Pak. Nah, di bawahnya saya minta Bapak dan Ibu tanda tangan. Tambahan ada nah, di sini 3 lampiran dalam bentuk foto kegiatan. Tidak usah banyak-banyak, penting kalau ada aktivitas di fotonya itu bukan sedang selfie atau sedang bergaya, tetapi sedang melakukan. Jadi di sini ada lampiran aktivitas fotonya di bawah. Ukur di foto mengaruhi penilaian kami. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Yunus, ada tambahan Pak Yunus? Ya, baik, terima kasih banyak Pak. Untuk LK. Terima kasih banyak Pak Sutiono sudah menyampaikan prospesian LK dengan detail. Mungkin begini Bapak Ibu, sudah disampaikan tapi kadang juga ini mungkin jaringan jadi suara timbul. Begini aja supaya praktis, selesai mentoring ini nanti saya kirimkan contoh LK yang sudah diisi. Jelas bagi Bapak Ibu. Jadi selesai mentoring ini nanti saya kirimkan LK yang sudah diisi. Nanti tinggal ikuti gimana sih
dia punya lampiran tadi, foto dan seterusnya. Kemudian yang terkait misalnya pengukuran tadi, nanti kita bandingkan dengan ini, apa namanya, semua dalam LK ini kan berdasarkan dari apa namanya knowledge yang sebelumnya itu. Nah, misalnya ada koreksi, nanti kita lihat di materinya. Kalau memang ada koreksi, ya belum aja. Mungkin begitu untuk terkait dengan LK, Pak Sudiono. Oke, silahkan. Supaya tidak menimbulkan kebingungan yang berkepanjangan, kita berikan aja contoh yang sudah ada isi. Mungkin begitu ya, Bapak Ibu ya. Supaya siap, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tapi begini Bapak dan Ibu, mohon. Oke, Pak Yunus kan udah baik-baik akan mengasihkan contoh. Karena ini sifatnya daring, mohon Bapak dan Ibu, hasil yang Bapak dan Ibu berikan kepada kami itu ya hasil dari pengukuran Bapak dan Ibu ya. Jadi kami penekanannya ya bisa saja Bapak dan Ibu copy ya, yang mungkin di bawah melakukannya ya, tetapi kami akan melihat ke bukti-bukti fotonya. Jadi penegasannya gitu ya. Siap. Jadi mohon buktinya. Siap Pak Mentor, siap. Halo, Pak mau bertanya? Ya silakan. Ibu Titi. Untuk foto mungkin tidak harus terlalu banyak Pak ya, tiap kegiatan itu kan banyak variabel yang ditesnya. Mungkin cukup lampiran foto saja barangkali ya Pak. Sini aja, dalam aktivitas ya, misalkan aktivitas observasi 1 minimal ya, itu kan ada beberapa ini. Setiap misalkan dalam satu aktivitas itu minimal ya, saya minta ya biar ini meyakinkan. Misalkan ini kan tadi saya sampaikan di inspeksi itu kan ada A, terus kemudian ada B, kemudian ada B. Di B itu kan masing-masing ada. Nah, saya minta di B khususnya yang A itu saya minta minimal ya. Yang A minimal 2 foto ya, yang minimal yang A-nya yang diinspeksi. Kemudian yang B ya, yang B saya minimal saya minta itu 7 foto ya. Yang A tadi 2 foto, yang B itu 7 foto. Kemudian yang C-nya ya saya minta 1 aja lah. Jadi ada 10 foto minimal. Pak Setiono, mohon maaf bisa saya ini sedikit kan? Ya silahkan. Titik Bapak Ibu semua, begini, sebenarnya foto atau bukti yang kita minta itu kan foto dari kegiatan yang dilakukan. Saya kasih contoh ya gini lah, misalnya mengukur misalnya armatur atau di komutator segmen-segmennya itu, maka itu kan satu item. Pada saat Bapak Ibu melakukan itu tidak 2 itu ada yang langsung menginsert di kolom yang ada juga yang menaruh di lampirannya di bawah, diberikan keterangan. Nah sekarang berapa perlu ya sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan ya tidak ada berarti fotonya. Kan ujung-ujungnya nanti mana yang lengkap, mana yang tidak. Tentu kan Bapak A dengan Bapak B karena kualitas LK-nya beda, tentu nilainya akan beda. Ada yang bisa melakukan 10, ada yang cuma bisa melakukan 7, beda. Jadi saya pikir itu logika aja yang jalan. Nah makanya karena ini saya pikir sudah berhari-hari ditanyakan hal tentang LK ini, makanya saya menyebutkan tadi begini aja, nanti saya kirimkan yang sudah ada dikerja biar diikuti. Tapi bukan berarti juga kan nggak mungkin Bapak Ibu ambil foto yang saya kirim itu, karena itu foto orang lain dan terus terang itu foto peserta juga. Nah maksudnya untuk memudahkan Bapak Ibu berpanjangan terkait dengan
Mungkin begitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak maaf, boleh saya contoh share foto yang pernah saya lakukan mungkin? Contoh satu foto saja. Bu Titi sambil menyiapkan, mungkin saya sampaikan begini. Mungkin kalimat saya seperti ini. Kita barangkali juga harus bijak bahwa waktu pikon kita ini 2 jam, 120 menit. Nah, apakah waktu yang ada ini, walaupun ini memang baru pikon kedua, apakah waktu akan habis membicarakan juga kami secara pribadi sudah menyiapkan PowerPoint bagaimana mengisi item-item yang ada di LK tadi itu. Nah, sudah ada kata-kata yang disampaikan Pak Sutiono tadi maupun dari saya. Tadi kita fleksibel. Memang memaksakan. Nah, apakah kita harus konsultasi elektronik memperlihatkan seperti ini? Nah, berapa banyak waktu kira-kira ya yang akan habis membahas? Mungkin seperti itu bahasa saya sedikit ya. Oke Pak Yunus, mungkin kan jadi pembimbingan ini satu pembimbingan ya. Jadi mentoring itu seperti itu Pak Yunus. Ya. Jadi silahkan tadi yang mau menampilkan fotonya, ya menampilkan fotonya itu kira-kira yang seperti itu nanti bisa nggak jadi lampiran? Begitu. Silahkan kalau mau di sharing. Ya, sebentar. Saya Pak ingin bertanya, boleh Pak? Maaf Pak, share-nya lewat HP aja ya Pak, soalnya ini muter-muter terus. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. Oke, tadi seperti yang naik kunci saat ngecek aplikasi on. Halo, bisa dengar suara saya? Putus-putus Pak, putus-putus Ya, suara putus-putus. Pak Sutiono. Iya. Saya lihat dari segitiganya itu Ya, segitiga mungkin semua ya. Seperti ini Pak, mungkin bisa untuk lampiran. Ini saat ngukur panjang beras. Gimana? Nah Bu, Ibu menampilkan gambarnya. Ya, grup. Ke grup aja ya Pak ya, ke grup WA aja ya Pak ya. Iya, belum Soalnya muncul juga ini. Pak, saya Peko izin tanya Pak. Oke, jadi gini, ya saya tanggapin gambar dulu ya. Saya tanggapin gambar. Ada yang udah kirim gambar seperti ini ya, kelihatan? Ini hasil kiriman dari Ibu Sundari Fitri tadi. Lain Pak, itu Ibu Anita. Anita. Oh, Bu Anita, ini gambar dari Bu Anita. Nah, silahkan Bapak dan Ibu kirim seperti ini juga ya. Tetapi saya minta ada salah satu gambar yang juga menunjukkan pesertanya, karena kalau seperti ini saya nggak tahu apakah orang lain atau sendiri kan begitu.
Ada Pak yang menunjukkan Salah servernya itu satu yang menunjukkan seperti itu. ada Pak saat di Apa? unit. Iya. Ini Kalau contohnya pas- Ibu Ya, pemeriksaan apa ini? Pemeriksaan apa ini? itu clutch. Ya udah pemeriksaan klat ya. Oke, Ya. silahkan bisa Bu. Oh iya, ya. Oke Kalau ya. untuk yang satu Oke. badan itu yang unit Pak. Iya. Jadi kami yakin yang melakukan itu Bapak dan Ibu. Saya nggak mau atau kami nggak mau. Saya dan Pak Yunus yang melakukan orang lain. Ya, itu. Kemudian tadi yang pertanyaan dari Ibu tadi yang berhubungan dengan kunci kontak. Ini perlu ya. Ya. Nah, sebenarnya pada saat kita berbicara kunci kontak on off, switch kita starter lagi atau di on kan lagi starternya, selalu akan menimbulkan medan magnet dan starter selalu akan bekerja. Itu. Sehingga pada kondisi mobil sudah bergerak, mobil sudah beroperasi, unit sudah beroperasi, maka motor starter itu tidak boleh Bapak dan Ibu operasikan kembali. Ya, karena akan berbenturan antara ring gear dari flywheel dengan pinion gear dari motor starter. Ya. Jadi sama-sama beroperasi, tetapi kecepatan putarnya itu berbeda. Sehingga akan terjadi tabrakan antara ring gear dengan pinion gear. Ini tidak boleh. Jadi seperti itu Ibu tadi yang bertanya tentang kunci kotak off, di on kan, starter operasi, kemudian nanti di off kan off, kemudian di on kan lagi, itu akan beroperasi lagi. Jadi seperti itu. Ya. Dalam aplikasinya itu tidak boleh pada saat mobil beroperasi atau unit beroperasi. Ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya tanggapannya untuk yang pertanyaan tadi yang kedua. Ya, karena menanya LK yang kedua adalah mengenai kunci kontak on off terhadap motor starter. Oke, mungkin yang pertanyaan dua tadi seperti itu Pak Yunus. Silakan Pak Yunus. Ya, mungkin tadi ada yang mau bertanya lagi. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sutiono. Terima kasih banyak Ibu Lulu yang sudah bertanya tentang dua pertanyaan ini. Saya sih tangkapnya pertanyaannya di forum diskusi agak berbeda. Kemudian poin itu juga agak banyak ditanyakan sama peserta. Nah, barangkali untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Lulu itu, saya share konten supaya bisa apa yang kita sampaikan bisa kita tunjukkan supaya mungkin barangkali bisa lebih jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, pada dasarnya kalau saya lihat foto yang dikirim di WA Group itu ada yang mengukur diameter komutator itu sudah benar. Foto seperti itu aja yang dikirim. Clear itu masalah. Barangkali yang saya tangkap ini mungkin Bapak Ibu ada kekhawatiran. Kita di sini kan percaya dengan Bapak Ibu guru bahwa semua Bapak Ibu guru yang ada di kelas TKROC ini kita bisa percayalah. Nah, kan yang kita harapkan dari LK itu misalnya mendapatkan nilai angka itu di mana diperoleh benar-benar dilakukan, bukan diambil dari orang lain. Itu sih poinnya. Saya tidak panjang-panjang di situ. Saya langsung ke pertanyaan yang kedua. Sekaligus barangkali mengaitkan dengan beberapa pertanyaan di LK tadi yang sudah ditanyakan, saya menjawabnya di samping saya menerangkan barangkali, saya perlihatkan gambarnya supaya betul-betul kita bisa mengambil kesimpulan yang benar seperti apa. Saya share konten dulu ya. Mohon izin Pak Sutiono, saya share konten sedikit ya. Oke, silakan. Jadi setelah ini saya sorry bukan yang ini atau tidak apa-apalah yang ini aja. Udahlah yang terbuka aja. Ini sebenarnya yang kedua sebenarnya.
Saya melanjutkan yang kemarin sedikit. Mohon maaf gambarnya saya geser Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini karena saya lihat ada yang selain Ibu Lulu ada yang menanyakan juga. Kemudian pertanyaan tadi yang di LK itu pengukurannya seperti ini. Jadi pada dasarnya dari satu slide ini kalau kita berbicara soal pemeriksaan juga ya bisa kita jelaskan. Nah, yang saya tangkap dari pertanyaannya Ibu dulu kemarin, kira-kira ketika kita merubah posisi dari kunci kontak ini, sekaligus saya menambah saja bahwa barangkali yang perlu kita pahami dari sisi pengetahuan di sistem di motor starter ini adalah ketika kita merubah-rubah posisi dari kunci kontak ini. Nah, jadi mohon maaf kalau agak berbeda yang saya tangkap dengan di forum diskusi dengan apa yang disampaikan hari ini. Jadi saya pikir kemarin yang ditanya Ibu Lulu itu kalau posisi kunci kontak ini di posisi off kira-kira gimana dia punya apa istilahnya aliran arus yang terjadi pada motor starter. Barangkali dari sini saya coba saya jelaskan sedikit. Kemarin ini sudah disampaikan. Nah, saya mau kaitkan dengan pemeriksaan yang kita lakukan. Nah, Ibu Lulu, betul sekali yang disampaikan Pak Sutiono tadi itu kalau sudah engine sudah di start, kemudian engine-nya sudah hidup, boleh nggak di start lagi? Ya tentu tidak boleh. Nah, ada juga slide-nya nanti yang saya coba tampilkan bagaimana pemeliharaan dari sistem starter itu. Nah, yang pertama sekali lagi. Nah, ketika kunci kontak ini kita arahkan ke posisi ST seperti ini, maka arus akan mengalir. Ini mengulang kemarin sedikit, akan mengalir masuk ke solenoid di sini. Nah, di dalam solenoid ini di sini masuk di terminal ST. Kalau tidak menggunakan istilah terminal ST, terminal 50. Silakan dikoreksi kalau salah ya Bapak Ibu ya, karena bisa saja kita salah sebut. Setelah itu akan masuk ke pull in coil dengan hole in coil. Yang hole in coil langsung menuju ke ground, yang pull in coil menuju ke terminal C. Selanjutnya masuk ke fill coil, kemudian ke brush, komutator, masuk ke armatur, kembali ke komutator, kemudian mendapat ground. Itu pada saat awal kita memposisikan kunci kontak ke posisi ST. Saya kaitkan dengan pengukuran tadi yang sedikit diperdebatkan. Nah, saya langsung masuk di pengukuran yang di LK tadi. Nah, kalau kita mengukur, nah salah satu yang diukurkan variabel ini, bukan variabel, komponen solenoid ini. Apa yang diukur di solenoid ini? Ada 3. 1, pull in coil, 2, hole in coil, yang ketiga plat kontak. Nah, dari gambar ini sebenarnya kalau kita mau mengukur, yang diukur ini kan kontinuitas. Karena pada dasarnya kalau komponen yang sebenarnya itu kan kumparannya tidak akan kelihatan. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, suara saya bisa dimonitor tidak? Pak Ketua bisa dimonitor suara saya? Siap, masih. Jelas Pak, jelas. Ya. Saya lagi memegang yang namanya solenoid. Bisa dilihat enggak? Bisa. Ya bisa Pak. Ya, nah ini solenoid. Ini solenoid kan di dalamnya ada kumparan. Tapi kan dia punya casing seperti ini. Nah sekarang gimana sih caranya mengukur? Nah yang kita bisa ukur kan kita cuma bisa memperhatikan dia punya terminal-terminal yang ada di solenoid. Nah ini kan realnya seperti ini. Nah sketsanya kan seperti ini. Nah sekarang kalau kita mau mengukur hole in coil, terminal mana kira-kira ohmmeter ini atau multitester ini, probe atau leader multitester itu kita letakkan di mana? Terminal. Nah ini terminal apa ini? Ini kan terminal ST. 50. Atau ada yang menyebutnya 50. Ya. Kalau hole in coil berarti kita kan yang satunya kita arahkan ke body. Ke ground ya. Ya. Di ground kan. Nah, itu yang ada di LK. Nah, silakan dicek di sana. Ya. Kalau realnya di sini, di mana? Carilah terminal ST di sini. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Nah, berarti nanti probe-nya di sini, satunya ke body. Tapi dari sketsa ini sudah kelihatan. Yang kedua,
kita mengukur yang namanya pull-in coil. Pull-in coil yang mana? Di mana kita letakkan di lidah multitester itu atau Profitus? Tetap di terminal ST. Yang satunya ke terminal C itu. C. Benar C namanya 250 ya. Nah, benar C. Yang ini ST atau 50. Kursor saya bisa kelihatan enggak? Bisa, lanjut Pak. Yang di bawah ini terminal C. Nah, yang di atas ini ada yang menyebutnya terminal B, ada yang menyebutnya terminal 30. Nah, ya. Nah, sekarang yang ketiga yang kita periksa di solenoid. Plat kontaknya ini. Apakah dia berfungsi dengan baik? Bagaimana caranya? Si flanyer ini kita dorong. Kita dorong sehingga terhubung ini antara terminal 30 atau terminal B ke terminal C. Kemudian kita letakkan multitester di situ. Seperti itu sisi pengetahuannya. Nah, sekarang tinggal keterampilannya, ya tentu kita harus ke komponennya tentunya. Yang pertama ya. Nah, itu yang terkait dengan solenoid. Saya gunakan satu slide ini. Yang berikut yang diperiksa lagi adalah kill coil di luar ini. Ini yang lingkaran di atas ini. Nah, yang diukur juga di sini pertama kontinuitas. Kontinuitasnya nanti di dalam itu kan karena ya memang sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, tolong dibaca materinya di LMS. Nah, karena nanti di sini yang ini ada juga di LK. Ini ada, saya lupa ini LK nomor, saya buka dulu ada LK-nya sini. Kalau ada di sebelah kanan, tapi belum setel di atas. LK nomor lima. Nah, di nomor 5, nah nanti kalau komponennya itu dibuka, maka di ujung-ujungnya ini kan ada yang terhubung ke dengan brush. Nah, di ujung-ujungnya itu nanti ada yang berhubungan dengan brush atau sikat positif, ada yang terhubung dengan sikat negatif. Mana memeriksanya? Nanti di situ kan ada dua. Yang positif dengan positif kita gunakan multitester harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan berarti artinya si filternya itu sudah ada masalah. Sebaliknya, kalau terminal negatif dengan negatif ya harus ada hubungan. Itu yang di LK nomor 5. Kemudian di komutatornya ini yang diukur nanti di sini hubungan juga antar segmen ini pakai multitester juga atau meter. Setiap segmen ini kita hubungkan, atau kalau yang punya alat di sekolahnya itu bisa, tapi ya sederhananya multitester yang paling gampang, yang paling murah, yang paling mudah dihubungkan sudah hubungan. Kalau tidak ada hubungan berarti bermasalah yang kita punya komponen ini. Berikut yang diukur kedalaman dari ini, di sini kan antar segmen ini ya ada celah ini, itu diukur juga. Yang berikut yang diukur di sini adalah diameternya. Nah, semua hasil pengukuran itu nanti kita convert ke manual book. Apakah dia atau tidak? Karena kita ada toleransi, ada toleransi terkait dengan dimensi atau ukuran-ukuran yang ada. Nah, termasuk nanti yang diperiksa yang ada di rekanan itu dari baterai, baik secara visual maupun yang menggunakan alat ukur. Saya pikir itu barangkali terkait sedikit dengan pertanyaan Ibu Lulu, dengan ada beberapa tadi poin yang disampaikan terkait dengan pengukuran yang ada di LK. Nah, sekali lagi karena sepertinya waktu sangat sempit, tolong Bapak Ibu pelajari kira-kira bagaimana aliran arus di dalam sistem, di dalam komponen motor ini sampai bisa menimbulkan gerakan putaran pada armatur ini. Dan putaran inilah nanti yang akan diteruskan ke flywheel untuk menghidupkan engine. Sebelum saya sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sedikit karena ini waktunya sangat singkat, bahwa di slide sebelumnya itu atau di modul kita di LMS itu sudah ada tipe-tipe dari motor starter. Salah satunya yang konvensional.
Kalau kita perhatikan, kalau konvensional ini, berapapun putaran dari armatur ini, putaran itulah yang diteruskan untuk memutar si flywheelnya, sehingga nanti akan ada kendala sedikit. Nah, karena kita tahu yang digunakan dibutuhkan di flywheel itu adalah torsi. Nah, itu sebabnya dalam perkembangannya motor starter ini ada muncul yang ini saya lewatkan. Yang ini dulu saya lewatkan. Dalam perkembangannya muncullah motor starter ini yang tipe reduksi seperti ini yang menggunakan mekanisme mekanisme gear seperti ini. Jadi ini putaran dari si armaturnya diteruskan ke porosnya, kemudian di sini ada gear, kemudian warna ungunya adalah idle gear, kemudian turun ke bawah ke gear yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu sudah tahu dari gear yang diameternya kecil ke diameter yang lebih besar, memutar diameter yang lebih besar, nanti torsi yang dihasilkan akan jauh lebih besar. Nah, itu alasan kenapa ya tentu dalam perkembangannya motor starter ini mengalami perkembangan. Berikutnya setelah muncul yang tipe reduksi seperti ini menggunakan gear seperti ini, mekanisme gear seperti ini, lalu ada yang ketiga itu muncul yang namanya motor starter planetari. Jadi di dalam sini dia tidak meneruskan dari armatur ke sini, tadi kan menggunakan mekanisme gear. Ini tetap mekanisme gear, tapi tipenya menggunakan planetari. Tipenya planetari itu komponennya di dalam ini yang namanya planetari itu komponen utamanya ada 3. Satu sun gear, yang ketiga ring gear, kemudian ada pinion yang disatukan menjadi carrier. Nanti yang jadi inputnya di sun gear, yang jadi outputnya adalah carrier. Nah, itu torsinya lebih besar. Nah, keunggulannya nanti ini sampai torsinya besar, nanti dia punya dia punya bentuk fisik itu jauh lebih kecil, jauh lebih slim, jauh lebih ramping, sehingga tidak membutuhkan beban yang besar di kendaraan. Nah, seperti beginilah kira-kira yang kita reduksi. Ini penggeraknya, ini yang digerakkan diteruskan ke roda gila. Yang itu planetari seperti ini. Nah, planetari itu modelnya seperti ini di dalam. Jadi ini yang warna kuning ini adalah sun, yang di warna biru adalah carrier, yang di luarnya itu setelah ya di bengkel kami juga sudah ada. Kita sudah overhaul, bisa enggak kelihatannya? Modelnya seperti ini. Bisa enggak dia? Nanti ini yang jadi sun gear ini carrier. Di luarnya masih ada yang ring gear. Nah, itu tiga tipe atau 3 jenis dari motor starter. Sepertinya ada yang tipe yang berikutnya kurang lebih sama, tapi saya menyampaikan yang 3 itu. Mungkin ini tambahan dari saya pada dasarnya untuk menjawab apa yang ditanyakan Ibu Lulu tadi. Kalau masih ada pertanyaan silakan saya stop share konten saya. Saya kembali, silakan Pak Ono, kalau Pak Setiono kalau ada yang mau ditambahkan. Izin Pak. Ya, halo. silakan. Agak terlalu cepat penjelasannya Pak Yunus. Terlalu cepat. Iya, luar biasa Pak Yunus. Sampai terkesima saya dengarnya. Iya, kadang kita ada yang mengejar kita dari belakang, yaitu waktu. Nah, itu yang maksud saya tadi, kalimat saya tadi, barangkali kita apa yang kita sangat penting untuk kita diskusikan di mentoring, nah itu yang kita angkat, barangkali yang sudah terjawab, jangan diangkat lagi supaya waktu kita tidak mungkin tidak efektif. Yang mau diulang yang mana ini? Dia mau diulang Pak Yunus, semua. halo? Iya, silakan. Iya, silakan. Pak Mahfudin. Silakan, Pak. Pengen 14 Bandung. Pak Mahfudin, Itu silakan. apakah itu nanti saya dari minggu kemarin dari hari Senin itu kalau bisa minta di-share agar pada saat diterangkan
kita bisa ngikuti gitu dan bisa dipelajari terlebih dahulu. Tadi penjelasannya alhamdulillah cukup jelas karena itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan di diskusi. Jadi jenis yang konvensional, kemudian yang planetary dan yang reduksi. jadi ada menambah wawasan gitu alhamdulillah. Cuma alangkah lebih bagusnya kalau misalnya itu bisa di-share juga di web group. PowerPoint gitu. maksudnya. Pak, kalau boleh. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Bisa Pak, bisa. Bisa, nanti kita kirim lah. Nanti. Kok jadi sepi? Kok hilang ini? Sinyalnya jelek. Nah, Yunus hilang. punya saya kan punya Yunus. Yunus, Bu. Sama punya Pak Sutiono. Nggak ada sama sekali. Ya, nanti akan saya share file dari yang saya peroleh dari Toyota, ya. Jadi di situ sudah ada mekanisme semuanya. Ini saya share aja, saya nggak akan jelasin satu persatu mengingat waktu, ya. Silahkan nanti Bapak dan Ibu dalemin dan silahkan nanti jadi bahan diskusi juga. Ini akan share filenya ini, ya. Betul. Ini saya peroleh dari Toyota. Betul Pak Sutiono. Jadi itu juga sudah membahas tentang 4 jenis motor starter, baik yang itu konvensional, baik itu yang reduksi, baik yang itu planetary ataupun yang planetary antar segmen konduktor, ya. Ini saya peroleh dari Toyota, ya. Silahkan, ini sudah ada penjelasannya semua. Saya rasa Bapak dan Ibu sudah cukup jelas. Bisa terlihat ini? Bisa. Iya, Pak, bisa. Bisa Pak, bisa. Lanjut Pak, lanjut. Oke. Jadi ini sudah ada penjelasan semua tentang sistem starter, ya. Komponen-komponennya ini saya peroleh mekanisme, kemudian PS-nya singgung juga karena yang jenis yang ketiga ini memang jarang juga untuk jenis-jenis yang tertentu, ya. Ini jenis tadi yang reduksi, ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus. Saya enggak, ini saya hanya menambahkan saja, ya, sebagai kasanah ya, ini untuk reduksi pembelajaran reduksi ini, ya. Jadi sudah ada bagaimana mekanisme reduksi, nanti pentautannya, ya, itu sudah ada semua, ya. Kemudian untuk yang jenis ini untuk sikat pemegang apa namanya, ya, tadi yang dicek itu kan tadi ya Pak, ya, yang clockwise dan counter clockwise atau searah jarum jam berlawanan arah jarum jam. Silahkan nanti ini sebagai tambahan tipe reduksi, ya. Reduksi itu pasti ada pengurangan, tadi disampaikan juga torsi, ya, itu. Ini sebagai tambahan aja, ya, memperkaya. Ini sebagai apa namanya, pembeda, ya. Ini kemudian yang jenis. Nah ini ya betul. Yang apanya betul Pak? Ya Mas, yang apa materi apa aliran arusnya tadi itu yang barangkali Bapak Ibu betul-betul harus dalami ya, Pak ya. Sutiono supaya paham nanti di ini. Ya betul, tolong ini pahamin ini ya. Nah, ini gambar yang ditampilkan Pak Sutiono dengan yang tadi itu sejalan. Ini gambar sama, yang dibawa penjelasannya. Iya. Ya iya. betul. Ini betul, silakan Pak. ya Pak, ya. Sebagai nanti saya akan share, nah, ya. Itu. Termasuk yang PS, ya. Ya ini pentautannya. Ini contoh gambarnya seperti ini. Ya, nggak usah nerangin cuap-cuap. Ini cukup dengan melihat seperti ini nanti Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana mekanismenya.
Ya, mekanisme pentautan antara pion gear yang dari motor starter dengan ring gear yang ada di flywheel. Ya. Kemudian yang jenis apa itu namanya PS, nanti saya Pak Sutyono, nah ini yang maaf, jenis Pak, PS saya itu menggunakan izin tanya, Pak. Iya silahkan. Perkenalkan Pak Arif. Arif dari SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah. Saya masih bingung Pak, di mekanisme ini di katupnya Pak, katup untuk magnet yang seri Pak ya. Nah untuk katup yang ground yang ini massa dengan yang api itu tuh yang menarik itu yang mana dan yang mendorong tuh yang mana Pak? Maksudnya seri yang di pull in dan call in. Iya Pak, kan ada yang magnet, yang model magnetnya itu magnet seri dengan magnet permanen, Mbak. Kalau magnet seri itu kan magnet yang di-lead dengan kawat itu kan Pak, yang dilariin arus Magnet listrik seri itu kan Pak ya. itu nama gini, saya luruskan dulu namanya. Seri itu magnet tidak tetap atau mungkin istilahnya itu magnet karena elektromagnetik. Iya, magnet buatan Pak ya. Buatan ya. Maksud saya magnet itu kan ada dua, yang dialiri arus dengan yang di ground, yang di negatif. Nah, yang mendorong itu yang positif, apakah yang mendorong itu yang negatif, Pak? Supaya terjadi putaran mekanik itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Nanti saya terjemahkan dulu ya, Pak ya. Gini, Pak Arif. Nggak usah. Jadi magnet itu kan ada dua jenis, Pak Arif. Satu ya, polar dua. Itu kutub utara dan kutub selatan. Ya. Jadi magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Itu pertama. Kemudian ini juga Bapak dan Ibu harus bisa mulai menganalisis ya, tadi udah bagus jawabannya. Ya, karena pada intinya beras pecah itu pasti kena benturan. Kalau hanya dia gesekan normal, artinya tidak ada impact, itu hanya terkikis. Tetapi kalau ada impact, ya, ada benturan yang over, maka ini yang menyebabkan pecah. Karena seperti kita ketahui, kalau beras dari karbon ini biasanya getas, ya. Tetapi kalau beras yang dari tembaga ini ulet. Nah ini parameter apa? Berarti adanya tumbukan tadi itu bisa disebabkan pertama oleh kekuatan pegas penekan dari beras itu sendiri. Itu Bapak Ibu bisa cek nanti. Kemudian dia dimensi dari beras itu terhadap groove yang ada di komutator. Karena itu akan berpengaruh. Kalau groove-nya itu terlalu besar dan dia masuk total, maka saya yakin itu akan sering pecah, tompel lah ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua penyebab yang seperti itu. Nah, sedangkan pembubutan ini akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi dari dimensi sentuh sebenarnya. Ya, dimensi sentuh. Ya, dimensi sentuh. Karena yang namanya membubut nanti ada tingkat kasarannya, kehalusannya. Ya. Karena kalau tingkat kehalusan bubutnya itu dia searah dengan putaran, saya rasa itu tidak banyak berpengaruh terhadap pecahnya dari beras tadi. Jadi hemat saya itu ada dua parameter yang bisa menimbulkan itu, karena adanya impact, ya, impact yang disebabkan oleh groove itu sendiri, ya. Yang kedua adalah pegas yang terlalu kuat, ya, sehingga susah ngangkat. Pada saat kena tonjolan groove-nya dia tidak bisa ngangkat itu. Jadi seperti itu Bu Anita ya. Jadi dari analisis, mungkin analisis mekanik ya, itu bisa menjadi dasar ya, karena
kalau kita menganalisis sebuah permasalahan itu pasti berasal dari konsep keilmuan. Jadi itu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Ya tadi Pak Yunus sudah menyampaikan, sudah mengakhiri juga. Mungkin dari saya pribadi, saya juga akan mengakhiri karena ini sudah menunjukkan jam 10.48, artinya 18 menit over. Ya, mungkin setelah ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas kerjasamanya dan bisa bergabung dalam kegiatan ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di Bapak dan Ibu, saya selaku manusia ya pasti banyak kekurangan dan jawaban yang kami berikan itu juga tidak bisa memuaskan Bapak dan Ibu karena kami sebenarnya sama-sama kita juga manusia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Setelah ini saya serahkan kepada Pak Deden atau Pak Oki. Pak Oki, Pak Deden ada? Halo? Pak Sugiono izin Pak. Ya? Pak, untuk pekan berikutnya materinya sama Pak? Apa sudah pindah Pak? Oke, untuk pekan berikutnya itu adalah sistem. Tetapi dalam materi itu silahkan juga kalau memang ada hal-hal yang bisa Bapak dan Ibu masih bingung, kita sarankan. Silahkan kalau nanti didiskusikan. Ini seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kita walaupun fokusnya di pengapian, kita hanya pengapian, tetapi kalau materi yang sebelumnya memang ada yang kurang jelas, Bapak dan Ibu bisa tanyakan kembali. Mungkin itu. Oke, Pak Deden, Pak Oki, bisa dengar suara saya? Ada tambahan sedikit, Pak. Kepada kawan-kawan semua, mungkin kita sama-sama memahami bahwa nanti malam jam 23.59 adalah batas pengumpulan LK1, sehingga sebelum sampai jam 23.59 silakan dikoreksi kembali lalu diperiksa, ya mudah-mudahan tidak ada yang lupa untuk mengumpulkan LK1-nya. Nah, sebelum itu mungkin masih ada waktu juga, silakan kawan-kawan untuk merancang kalau pada waktu nanti siang ini ada diskusi kelompok atau forum diskusi. Saya ngikut saja, tapi saya mohon maaf dari jam 11 sampai jam 12 mungkin saya sedang ada PJJ dengan anak-anak saya. Ya, di luar itu mungkin saya bisa gabung. Itu aja Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin hostnya enggak ini. Pak Deden, Pak Oki bisa dengar? Oke, kalau Pak Sugiono, mohon izin sebentar. Ya. Apa Pak Deden ada kegiatan lain juga, Mas Oki juga sepertinya ada kegiatan, jadi mungkin nanti langsung diserahkan ke Pak Rasum untuk menutup kita dalam kegiatan ini. Tapi sebelum saya serahkan ke Pak Ketua, ya benar sekali apa yang disampaikan Pak Sugiono, tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini kita bisa tuntaskan unit kompetensi yang sedang kita bicarakan. Tentu ada kekurangan, ada kelemahan, ya benar. Ya kami mohon maaf kalau ada yang kurang. Sama Pak, mohon maaf Pak. Pas. Nah, saya cuma menambahkan nanti Pak siapa tadi yang bertanya ya. Jadi kita kan 6 minggu, dari 6 minggu itu ada 6 unit kompetensi. Jadi setiap minggu 1 unit kompetensi yang akan kita bicarakan. Tapi ya saya setuju dengan Pak Sugiono, kita fleksibel saja. Kalau ada hal-hal yang mungkin dianggap sangat penting untuk dibicarakan, silakan didiskusikan, boleh saja. Kemudian terkait dengan batas pengiriman LK itu, kalau tidak salah Pak Langsung tadi menyampaikan hari ini pukul 23 ya, 23.59 ya. Ini itu sudah ada di panduan. Ya, kalau seingat saya sih di hari Minggu batas terakhirnya, cuman kami meminta kalau bisa lebih awal, lebih cepat, lebih baik supaya kami bisa kami bisa koreksi, kami bisa memberikan feedback. Nah, seperti di grup saya kemarin sudah ada yang kirim, saya periksa. Nah, bukti-buktinya foto kegiatan kurang, jadi saya berikan feedback ke beliau. Nah, kalau Bapak Ibu mendapat feedback kemudian memperbaiki sesuai apa yang kami sarankan, tentu nilai yang kami sudah kasih itu kami bisa rubah
Tapi kalau seandainya sudah mungkin karena kesibukan dan satu hal lain yang mungkin yang membuat tidak ada kesempatan lagi, berarti ya, nilai yang kami berikan saat itu, nah itu nanti akan masuk di dalam sistem. Nah itu yang nanti akan menjadi akumulasi dari penilaian akhir nanti. Nah, mungkin itu dari saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu di sikon berikutnya, mentoring berikutnya. Itu materi kalau tidak salah sistem pengapian. Terima kasih banyak Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak. Waktu saya serahkan kepada Pak Rasum untuk memimpin doa dan kita bubarkan. Silahkan Pak Rasum. Ya, baik. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian dan kedua mentor kita yang selalu setia menemani kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini Allah mencatat sebagai amal ibadah kita pada hari ini. Amin. Sekali lagi saya ingin sampaikan, kalau rekan-rekan ingin membuka forum diskusi, waktunya bisa disampaikan di grup jam 13 ke sana, dan saya nanti mau coba ikut gabung forum diskusi. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akhiri kegiatan kita. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam kegiatan ini sampai 6 minggu yang akan datang. Amin. Dengan membaca surat Wal Asri. Bacaan surat Wal Asri dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa sabiru haq wa sabar. Selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izinkan kami meninggalkan forum ini. Monggo sama-sama Pak. Ya. Sehat selalu teman-teman sekalian. Lalu Pak. Menjadi bahan ya. Ya. Semangat Pak Jardi. Siap Pak, sehat di Sulawesi Pak, sehat Pak, salam sehat di Sulawesi. Ya, yang ada masukan mau meeting bersama atau mau forum diskusi, saya tunggu di WA aja Pak ya. Wih, gawat. Oke Pak, boleh Pak, nanti lewat jam 11. Yang dulu nih mau nemeni anak-anak nih, janjiannya udah jam 11. Monggo, saya izin live ya teman-teman. Siap. Ya. Oke Pak, makasih semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih